الإسلام والهداية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita sebagaimana Allah selalu menekankan ittaqullaha haqqa tuqatih, karena sesungguhnya yang kita bawa nanti menghadap Allah pulang, yang dilihat Allah hanyalah kualitas keimanan, ketakwaan dan kebersihan qalbu kita, qalbun salim, selamat dari kesyirikan, sifat-sifat tercela dan seterusnya. Adapun harta kita Allah tidak butuhkan, karena Dia Maha Kaya, pemilik segalanya. Langit dan bumi punyanya. Dan jabatan kita juga Dia tidak pandang, karena Dia Maha Raja. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Zat-Nya yang Maha Agung. Dia juga tidak membutuhkan derajat-derajat, bentuk-bentuk fisik, kegagahan kita, ketampanan kita, kemewahan harta yang kita miliki, karena memang Dia sesungguhnya yang menciptakan diri kita dan segala yang kita butuhkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat kita dalam kesempatan ini adalah sebab-sebab terjadinya kesesatan dalam kehidupan kita saat ini. Akhir-akhir ini banyak beredar aliran-aliran sesat, pemahaman-pemahaman sesat yang oleh Al-Quran disebut dengan dol, waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan Allah orang-orang yang dolin, yang tidak dimurkai Allah, maghdub, dan tidak juga sesat. Al-maghdub, ad-dallin, orang yang dimurkai Allah itu kata ulama orang Yahudi karena banyak membunuh para nabi. Sedangkan dolin dalam Al-Fatihah itu disebut dengan orang Nasrani karena mereka mentigakan, mentrinitaskan Tuhan. Itulah yang disebut Allah dalam ayatnya innallaha salisun salasah, karena mereka berkata Allah itu tiga, dan mereka berkata Isa itu anak Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam kamus bahasa Rarib Al-Asfahani mengatakan yang dimaksud dengan dol adalah melenceng, berpaling, melenceng dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Tetapi ketika disebut dalam surah Duha, di mana ada sebahagian tafsir yang melenceng juga, mereka mengatakan Nabi dulu sesat. Sebenarnya Nabi dalam surah Duha, wa wajadaka dollam fahada, kami temukan engkau dalam keadaan dol, kemudian kami beri hidayah, kami beri petunjuk. Kata ulama tafsir, ini maknanya waktu itu Nabi tidak mengenal
syariat, belum mengenal syariat dan kenabiannya. Ma'asyiral muslimin, jadi secara umum dal itu adalah tidak mendapat petunjuk, tersesat, menyimpang dari jalan. Kenapa terjadi kesesatan ini? Banyak penyebabnya. Beberapa sebabnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang pertama adalah disebabkan salah dalam mengambil petunjuk, salah memilih guru, salah memilih komunitas beragama. Ini penyebab pertama. Al-Quran menyebut dalam surah Al-Furqan ayat 28 misalnya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini ungkapan orang yang menyesal di akhirat. Aduhai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Di teman akrab kita, komunitas kita, guru-guru kita, kalau salah memilih, ini yang membuat kita tersesat. Termasuk pesantren-pesantren yang salah asuh, salah ajaran. Ini juga membuat kita tersesat. Ya. Maka harus pandai-pandai memilih dalam kehidupan ini. Kalau kita sering berteman dengan orang sesat, dalam tanda kutip, orang yang suka berzina, orang yang suka penarkoba, orang yang suka membuat dosa-dosa besar lainnya, mabuk-mabukan misalnya, maka otomatis kita juga akan tersesat. Dan itu akan membuat penyesalan kita nanti di alam akhirat, sebagaimana Allah ungkapkan dalam ayat tadi. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kesesatan itu kalau kita perhatikan adalah karena memang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat kalau berpegang teguh kepada keduanya selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Dalam hadis sahih lain disebut Allah ditinggalkan Nabi kepada kita dua perkara, yaitu Al-Quran wa ahli baiti wa itrati min ahli bait, dan ahli baitku. Ini dua hadis ini sahih kata ulama. Nah, kalau kita padu hadis ini, maka kita harus memahami bahwa sesungguhnya pemahaman ahli bait yang bukan ekstrim. Kalau ekstrim nanti menjadi Syiah, ya, celaka. Pemahaman ahli bait terhadap sunnah Nabi itu tentu pemahaman yang lebih afdal. Kenapa? Yang lebih tahu tentang pemahaman Nabi adalah anak istri, cucu-cucunya. Kenapa demikian? Karena mereka yang paling dekat dengan Nabi, mereka yang paling banyak membersamai Nabi. Secara sederhananya begitu. Maka kalau digabung hadis sahih yang dua ini, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang kita utamakan, yang sesuai dengan pemahaman ahli bait yang ahlu sunnah, bukan yang Syiah. Kalau ahli bait yang Syiah itu menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena mereka juga nanti menghina Abu Bakar, menghina Umar, dan orang seperti ini tidak bisa dipakai. Dan kita tidak termasuk dari orang-orang Syiah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk menghindari kesesatan, kita harus belajar kepada ulama yang ahli di bidangnya. Inilah yang disebut dalam Islam profesionalisme. Iza wusidal amr ila ghairi ahli pantajiri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada ahlinya, bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Tunggu kiamat. Kiamat di situ dimaksudkan hari hancur. Artinya apa? Apabila segala ilmu atau agama ini diserahkan kepada bukan ulama, maka tunggu hancurnya. Hari ini kita melihat ma'asyiral muslimin, banyak tokoh-tokoh agama, dia merasa ahli agama, ahli hukum Islam, padahal dia nggak ngerti syariat Islam. Coba perhatikan, basic keilmuannya tidak hukum Islam, tidak syariat Islam, tapi dia merasa ahli hukum Islam.
cara sholat yang disuruh sudah disepakati ulama, ijma, rapat-rapat, supu pakum, kemanapun dunia ini, Ahlussunnah wal Jamaah kalau sholat rapat-rapat, maka dia buat jarang-jarang. Ini kan nggak ngerti orang syariah, bukan orang syariah seperti itu, nggak ngerti syariat Islam. Kenapa? Sholat itu ibadah mahdoh. Walaupun rapat-rapat tidak bahagian dari rukun sholat, tetapi itu sudah ijma, disepakati seluruh ulama Ahlussunnah sedunia. Wah, begitu. Dan kalau ini ditentang, menentang ijma itu tanda sesat, merubah-rubah ajan. Semua umat Islam dunia ini ajan menghadap kiblat. Tiba-tiba ada yang buat ajan menghadap ke jemaah, pakai angkat-angkat tangan kiri, tangan kanan. Entah dari mana riwayat seperti itu. Nah, ini dibuat. Ya. Apalagi sudah mengatakan imam mazhab saya adalah Soekarno. Loh, kalau kita mau ahli dalam politik, bolehlah mencontoh Insinyur Soekarno. Kalau kita mau ahli dalam pesawat terbang, buat sayap teknologi, contohlah Habibie. Kalau mengerti tata negara, ada Yusril Ihjaz. Kalau mau paham politik hukum Indonesia, disertasi Pak Mahfud MD itu memang politik hukum. Ya belajarlah sama ahlinya. Kalau kita mau menjadi dokter gigi, masuk fakultas kedokteran, dokter gigi spesialis. Jangan kita mau jadi dokter gigi masuk ke dokter hewan. Nah, ini namanya miring, sesat. Orang sesat itu berpikirnya tidak sinkron. Ya. Imam mazhab siapa? Ada imam mazhab yang disepakati. Imam mazhab fikih yang 4. Siapa itu? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang disepakati. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang masih eksis mazhabnya, ya sudah berimam saja kepada itu imam mazhab. Ya. Tapi kalau kita nanti mau belajar ilmu akidah, nah ilmu akidah ini nanti kita lihat juga ada jemaah harakah lagi yang sesat lagi. Kalau kita mau berhukum, pakailah ilmu hukum imam mazhab. Tapi kalau kita mau meneliti, memahami tauhid Islam, ajaran Islam, akidah Islam, tauhid Islam, maka kita pakai ulama ahli tauhid. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Haramain, Baqilani, Juwaini. Ini imamnya. Ada orang, dia bingung cara beragama, cara berilmu. Akidah harus mengikut Imam Syafi'i, Imam Mazhab. Imam Syafi'i, Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi itu tidak menulis buku akidah secara rinci. Mereka fokusnya ke mazhab fikih, usul fikih, hukum Islam. Maka kita belajar kepada ulama ahli hukum Islam, belajar ilmu hukum Islam syariah kepada ulama ahlinya. Saya pernah membaca satu Facebook. Ini orang Ahlussunnah wal Jamaah ini aneh. Ya. Kenapa aneh? Karena kalau fikih dia ke Syafi'i, kalau akidah dia ke Imam Asy'ari, sementara tasawufnya kepada Al-Junaidi. Ini kan aneh. Ini ajaran gaduh-gaduh. Bukan aneh. Dia yang aneh. Kenapa dia yang aneh? Dia nggak kembalikan ilmu kepada ulama ahlinya. Dia yang sesat. Memang ulama ahli fikih memang imam mazhab, ulama ahli akidah memang Asy'ari, ulama tasawuf memang Imam Junaidi. Begitu dia. Jadi kita belajar ilmu kepada ahlinya. Ma'asyiral muslimin, saya ingin katakan, dulu kalau kedokteran gigi, kedokteran THT, kedokteran kandungan, mungkin dulu itu tidak ada. Kalau sudah disebut dokter, dokter saja. Nah, tapi sekarang ilmu itu berkembang. Kalau kita mau dokter THT, kita masuk dokter hewan, dokter gigi, kita dianggap sesat sama orang. Kenapa? Karena jalurnya nggak pas, nyimpang. Walaupun sama-sama dokter, walaupun sama-sama ulama, tetapi spesialisasi ilmu ulama itu beda-beda. Maka coba lihat Universitas Islam seluruh Indonesia, ada doktor tarbiyah, ahli tarbiyatul Islam, ada doktor dakwah, ada doktor syariah,
Ada nanti profesor dokter hadis, ada profesor dokter tafsir. Beda-beda keahliannya. Jangan kita anggap biasa semua, enggak. Maka kalau kita lihat ada tokoh di Indonesia merasa semua ulama, alumni Gontor, S1-nya Fakultas Adab, jurusan Bahasa Arab UIN Jakarta, mengeluarkan fatwa hukum Islam. Kapan dia jadi ahli hukum? Pantas sesat. Kenapa ya nggak ahli? Jadi robah-robahnya lah, ajan dirobahnya, salam pun dirobahnya, salam Yahudi, iya sesat. Kenapa? Orang yang nggak ahlinya. Nah, ini yang membuat kita sesat, masyarakat muslimin. Satu lagi yang jadi masalah dalam kehidupan kita di Sumatera Utara. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dia Allah yang esa. Ada juga yang menafsirkan katakanlah dia itu Muhammad. Muhammad itu adalah Allah. Muhammad itu adalah Allah yang esa. Kalau ada tafsir begini, ini pun tafsir sesat. Kenapa? Secara syariat Muhammad tidak sama dengan Allah. Hati-hati. Ada orang bertasawuf tapi nggak bersyariat, bisa sesat. Ilmu agama ini harus semuanya terkoneksi, terintegrasi bahasa UIN. Ilmu agama ini sumbernya apa? Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, hadis. Supaya mudah memahaminya, saya buat logika begini. Al-Quran, hadis itu sumber ilmu. Ambil ayat-ayat tentang hukum Islam, hadis-hadis hukum Islam, disusun rapi, bermetodologi namanya, disusun secara sistematis. Lahirlah namanya ilmu syariah, ilmu hukum Islam. Al-Quran, hadis, diambil ayat-ayat ekonomi, hadis ekonomi, ditafsirkan pakai ilmu tafsir, dipahami pakai ilmu hadis, dibuat sistematis secara ilmu menjadi ilmu dia. Lahirlah namanya ilmu ekonomi Islam. Ya. Itulah yang sekarang. Ayat-ayat tentang tauhid, hadis-hadis tentang tauhid diambil, dirinci, dibuat secara metodologis, sistematis. Ilmiah namanya. Ilmu itu sistematis. Secara sistematis lahirlah nanti ilmu. Kalau ilmu tauhid dikumpul ayat tauhid, lahirlah ilmu tauhid. Kalau dikumpul ayat-ayat tentang kebatinan tasawuf, lahirlah tasawuf Islam, kebatinan Islam. Itulah ilmu. Jadi Al-Quran itu, Sunnah itu bukan ilmu, dia di atas ilmu. Itulah yang disebut dengan sumber ilmu. Ya. Apabila nanti tidak kita kuasai, terjadi bentrok dua-duanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu siapa? Allah. Allah itu esa. Nah, kalau disebut misalnya Nabi Muhammad itu tajallinya Allah, tajalli terbaiknya Allah, benar. Tapi hati-hati, tajalli di situ adalah tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli asma, bukan tajalli zat. Kalau kita sebut Muhammad itu tajalli zat Allah, itu sesat. Kenapa? Zat Allah itu tak berbentuk, tak terjangkau akal. Muhammad itu ada fisiknya, ada bentuknya, ada rupanya. Tapi kata tajalli afal Allah, iya. Karena Muhammad itu Al-Quran berjalan. Quran itu firman Allah. Apa yang diinginkan Allah nyata dalam diri Nabi Muhammad. Wah, ini harus paham kita. Jadi kalau kita paham ilmu tasawuf, mengerti ilmu syariah, kita gabungkan. Itulah yang dikuasai, yang diajarkan Imam Ghazali. Sebelum lahir ilmu tasawuf dirinci oleh Imam Ghazali, orang syariat dengan orang hakikat gontok-gontokan. Ulama syariat dengan hakikat selalu baku hantam, serang menyerang. Tetapi setelah Ghazali mendalami tasawuf, dia ahli syariat, dia sinkronkan. Kenapa? Karena ilmu itu dari Allah. Ilmu yang dari Allah itu tidak akan bentrok. Yang membuat bentrok itu kita tidak menguasai ilmunya kedua-duanya. Yang membuat bentrok itu kita kekurangan analisis untuk memadukannya. Itulah yang terjadi. Maka terjadilah sesat menyesatkan. Terjadilah saling baku hantam satu sama lainnya. Ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Di Sumatera Utara pun begitu. Ya.
Makanya kalau ada misalnya seorang mursyid mengatakan hu itu adalah Muhammad, Muhammad itu tajalli Allah, benar Syekh, Muhammad itu makhluk sempurna, tajalli Allah, tapi tajalli sifat. Mohon direndahkan analisisnya, bahasanya, jangan disebut tajalli jat. Tidak ada akal yang bisa nerima jat Allah itu unthinkable. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis, dari pendapat ulama kalam, ulama tauhid. Tidak terjangkau. Aina Allah? Di mana Allah ya Muhammad? Qabla khalaqa kulli syai'. Sebelum Allah menciptakan segala-galanya. Jawab Nabi, fi ama. Allah itu fi ama. Ama itu apa? Qala al-qadi. Qadi mengatakan ama itu adalah wilayah ruang kosong murni yang tidak non-imagine, tak bisa diimajinasi. Di mana Allah ya Rasul? Allah itu di ama. Ama itu ruang apa? Ruang kosong. Di atasnya nggak ada udara, nggak ada awan, di bawahnya nggak ada udara, nggak ada awan. Di mana itu? Unimagine, wilayah yang tak bisa kita bayangkan. Sehebat apa akal kita mau kita menjangkau zat Allah? Akal nggak bisa menjangkau zatnya. Nah, dia harus begitu memahaminya. Jadi tidak ada lagi benturan-benturan. Maka serahkan kepada ulama yang ahlinya masing-masing. Maka dari itulah kita harus berdiskusi. Ya. Jangan saling tegang-tegangan urat leher. Orang syariat tegang-tegangan dengan orang hakikat. Orang hakikat serang orang syariat itu goblok tuh orang syariat. Hanya dia jahil. Nggak bisa begitu. Semua nanti akan kembali kepada syariat dan syariat itu juga harus berhakikat. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka dari itulah kita harus menghindari kesesatan-kesesatan ini. Serahkan kepada ahlinya dan jauhi godaan-godaan hawa nafsu, termasuk godaan-godaan penyimpangan setan. Ayat yang kita bacakan tadi itu menyebut celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan sendiri. Kemudian ia katakan ini dari Allah. Dengan maksud apa? Menjual agama. Ada orang yang menjadikan agama ini hanya untuk cari jabatan. Ada orang menjual agama untuk cari uang saja. Ini juga kendali hawa nafsu. Kalau ini terjadi, maka terjadilah kesesatan. Bangun pesantren mewah-mewah. Hasilnya dari mana? Bangunannya, uangnya diambil dari mencuri, dari membohongi orang, dari merampok, ya, dari menipu orang-orang pejabat-pejabat besar. Ini kan bahaya. Nah, ini menjual agama namanya. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini mengikuti hawa nafsu juga itu penyebab kita kesesatan. Sesat dari Allah. Inilah beberapa poin penting. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Tetap terus berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Kesepakatan ulama dalam memahami syariat itu harus kita pegang. Jangan berpegang kepada yang aneh-aneh. Kalau ada yang aneh-aneh disampaikan ulama, lihat ulamanya. Kalau dia ahli di bidang itu, teliti. Kalau bertentangan dengan syariat, maka kita mohon untuk direndahkan bahasanya. Seperti tadi. Kalau nanti bertentangan dengan syariat tidak bisa dicerna akal, kita harus menghindarinya. Sesuatu yang tidak bisa kita cerna tak usah diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak punya ilmu. Enggak usah. Ya. Bagi seperti kemarin kan, karena orang sesat ini banyak pengikutnya. Di YouTube banyak sekali kesesatan. Di YouTube bercampur antara yang hak dengan kesesatan. Ada orang-orang tarekat mengaku orang-orang hakikat, mengerti padahal dia baru ilmu dasar. Sebagian ilmu yang diajarkannya sesat. Kadang kita bingung. Penontonnya banyak puluhan ribu, bahkan sampai jutaan yang nonton videonya. Ya. Salah satu saya ungkap yang terakhir. Yahudi itu berasal dari kata hadun, artinya petunjuk, orang mendapat petunjuk. Orang Yahudi itu orang yang mendapat petunjuk, bukan orang sesat. Nasrani itu berasal dari kata nasoro, artinya menolong. Mereka itu orang yang ditolong Allah, menolong Nabi Isa, bukan orang durhaka. Sesat kan? Kenapa? Karena dia pakai definisi bahasa, dia nggak pakai definisi istilah. Nah, ini sesat juga. Nah, ini orang tarikat yang begini. Dan itu membahayakan. Ya, Yahudi itu memang awalnya orang hadun, orang yang mendapat petunjuk, diberi petunjuk. Tapi apakah petunjuk yang Allah berikan kepada mereka ikuti? Enggak. Ya baca ayat lain. Mereka membunuh para nabi, mereka mengingkari Nabi Musa, bahkan mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Sebahagian kecil dari mereka yang tetap taat.
Begitu juga Nasrani, benar. Mereka itu Ansarullah, penolong-penolong agama Allah. 12 pengikut Nabi Isa, nahnu Ansarullah. Itulah yang disebut dengan Hawariyin, benar. Tapi dalam perjalanannya ajaran Nabi Isa itu dipalingkan, sehingga mereka mengingkari Nabi Muhammad, sehingga mereka mentrinitaskan Tuhan. Kan disebut dengan dalil. Kenapa kita tidak baca ayat lain, hanya berpegang kepada mana bahasa? Ya sesat. Nah, ini perlu banyak ilmu, maka belajar kepada ulama yang ahlinya masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu 'alimun hakim.